Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar di tema 5, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran 5. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Insya Allah anak-anak semua sudah siap belajar ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang 4 pengaruh cuaca, 2 manfaat sifat bersatu, yang ketiga menentukan bilangan pecahan yang lebih besar. Kita masuk pembelajaran nih ya anak-anak, yaitu pembelajaran kelima. 4 pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Yang pertama, pengaruh cuaca terhadap kegiatan bercocok tanam. Nah, pengaruh cuaca terhadap kegiatan bercocok tanam ini separuh contohkan yaitu kegiatan pertanian, baik pertanian sawah maupun pertanian perkebunan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh cuaca. Nah, saat cuaca hujan, tanah persawahan dan perkebunan menjadi basah dan lembab. Sebagian tumbuhan menyukai kondisi tanah yang basah dan lembab. Akan tetapi, jika terlalu basah dan lembab, akan menyebabkan akar-akar tanaman menjadi busuk dan akhirnya mati. Apalagi jika sampai terjadi banjir, maka padi yang baru ditanam bisa mati. Yang kedua yaitu pengaruh cuaca terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, pada musim kemarau, cuaca panas matahari sebenarnya juga penting untuk membantu pertumbuhan tanaman. Akan tetapi, jika musim panas terlalu panjang akan menyebabkan tanah menjadi kering. Tanaman menjadi kekurangan air dan akhirnya mati. Hanya beberapa jenis tanaman yang dapat bertahan di kondisi cuaca yang sangat panas, seperti tanaman kaktus atau tanaman yang berselaput lilin. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengaruh cuaca terhadap proses pengeringan. Nah, pada musim kemarau, suhu udara sangat panas sehingga mempermudah atau mempercepat proses pengeringan seperti pengeringan pakaian, pengeringan pada proses pembuatan garam, pengeringan pada proses pembuatan ikan asin, kerupuk, dan sebagainya. Nah, sebaliknya, proses pengeringan tersebut tidak akan berjalan maksimal pada musim hujan. Pengeringan tersebut pakaian yang bisa kering dalam waktu 1 hari pada musim kemarau, terkadang harus selesai 2 atau 3 hari pada musim hujan. Nah, kalau musim kemarau itu kalau kita jemur padi atau jemur pakaian itu cepat kering. 1 hari sudah kering. Tetapi kalau pada waktu musim hujan itu butuh berapa hari, 3 hari dan lain sebagainya, bisa lebih untuk pakaian itu bisa kering. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pengaruh cuaca terhadap jenis pakaian yang digunakan. Nah, kalau di sini sudah terlihat ya anak-anak sekalian, ketika cuacanya panas, itu lebih baik orang itu memakai pakaian yang menyerap keringat. Seperti pakaian putih yang bisa dipakai. Nah, cuaca juga mempengaruhi jenis pakaian yang dipakai orang. Saat musim hujan, karena suhu udara sangat dingin, orang menggunakan pakaian yang tebal untuk menghangatkan tubuh. Misalnya pakaian dari bahan wol. Nah, sebaliknya pada cuaca panas, orang cenderung menghindari pakaian tebal dan memilih menggunakan pakaian yang tidak terlalu tebal dan menyerap keringat. Misalnya pakaian dari bahan katun. Nah, itu anak-anak terkait 4 pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia.
Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari sifat bersatu. Nah, saat sifat bersatu itu yang pertama adalah menumbuhkan kepedulian. Nah, satu sama lain itu saling peduli. Ketika teman membutuhkan bantuan kita, ya kita bantu. Teman kita tidak membawa sesuatu, kita pinjami, seperti itu. Yang kedua, tidak boleh membeda-bedakan teman. Ya, semua teman itu sama ya anak-anak ya, bagi laki-laki dan perempuan itu sama, tidak boleh membeda-bedakan. Saya mau berteman dengan hanya laki-laki saja, yang putri dimusuhi, itu tidak boleh. Nah, kalian tetap bersatu, tidak boleh membeda-bedakan ya, tidak boleh pilih kasih. Nah, nomor 3, saling menghargai antar teman. Nah, saling menghargai itu sangat penting sekali ya teman-teman sekalian, anak-anak sekalian. Apabila teman kita mempunyai prestasi, ya kita kasih ucapan selamat. Terus ada teman kita maju di kelas, ya kita harus mendengarkan teman kita membaca, tidak membuat gaduh sendiri di belakang dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu menghindari pertengkaran. Nah, di sini Pak Raus sudah pernah menjelaskan ke anak-anak, jangan sampai anak-anak itu di kelas 3B itu anak-anak berkelahi, itu sangat tidak bagus dan tidak baik. Menurut Pak Rauf itu hal yang Pak Rauf tidak disukai. Maka dari itu anak-anak itu tidak boleh namanya bertengkar, bahkan nanti berkelahi, berkata kotor. Nah, itu Pak Rauf nggak suka. Jadi anak-anak bagaimana nanti di kelas itu bisa berkata baik ya, tidak berkata kotor dan tidak bertengkar. Gitu anak-anak untuk manfaat sifat bersatu. Selanjutnya menentukan bilangan pecahan yang lebih besar. Nah, coba perhatikan potongan kue bolu berikut. Kira-kira kue bolu siapa yang lebih besar anak-anak? Nah, jawabannya adalah 3/15 itu lebih besar daripada 2/15. Jika dituliskan dalam lambang matematika, itu 3/15 itu lebih besar. Itu lambangnya menghadap ke 3/15 ya anak-anak ya. Dibandingkan dari 2/15. Anak-anak tinggal melihat penyebutnya jika sama. Anak-anak tinggal lihat aja pembilangnya. Mana yang lebih besar antara 3 dan 2? Tentunya lebih besar yang 3 ya anak-anak ya. Tinggal lambangnya diarahkan ke 3, yaitu 3/15. Nah, anak-anakku sekalian, di ujung materi ini Pak Rauf memberikan tugas evaluasi. Nah, silahkan perhatikan bilangan-bilangan pecahan di bawah ini, tentukan bilangan pecahan yang lebih besar. Mana yang lebih besar 3/15 dan 2/5? Nah, caranya tadi Pak Rauf sudah menjelaskan ke anak-anak ya. Silahkan nanti dikerjakan. Terima kasih hari ini, materi hari ini yang bisa Pak Rauf sampaikan, semoga bermanfaat. Bagaimana tadi kita sudah belajar tentang manfaat sifat bersatu, pengaruh cuaca pada kehidupan manusia, dan kita juga menentukan bilangan pecahan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Terima kasih anak-anak, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.